Pesan-pesan guru untuk santri oleh Ning Khairiyah Mukarramah Alwiya SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zibi pendiri Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Karamah, yaitu Romo Kyai Haji Abah Maulana Yusuf. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dilancarkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga pengasuh Pondok Pesantren tercinta, yaitu suami saya sendiri. Semoga beliau juga selalu diberikan kesehatan, kesabaran, keistiqomahan, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Miftahul Karamah, dan yang tidak pernah tertinggal yaitu kepada seluruh santri putra, santri putri yang mengaji, yang mondok di Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Karamah. Ingatlah, wahai santri putra maupun santri putri, baik yang mukim maupun yang tidak bermukim di pondok pesantren. Adapun kita belajar atau thalabul ilmi itu mempunyai resep ataupun mempunyai cara agar kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Salah satunya cara agar kita dapat mendapatkan ilmu cepat dan dapat mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, yaitu selalu ta'allum, selalu belajar. Karena meskipun kita sudah mengaji, sudah mondok, kalau kita tidak ada niat untuk belajar, sedang belajar pun tidak akan menjadi pelajaran. Tetapi orang yang niat belajar, apapun itu akan menjadi sebuah pelajaran. Meskipun sedang tidak ngaji, tapi kalian tetap belajar, tetap lalaran, itu akan menjadi suatu pelajaran, suatu ilmu yang melekat dalam diri kita. Adapun resep selanjutnya yaitu seorang santri harus belajar kepada guru. Setelah belajar kepada guru, apa yang sudah disampaikan oleh gurunya, maka ia pelajari kembali pelajaran yang sudah disampaikan oleh gurunya. Ketika seorang santri tidak pernah belajar kepada gurunya, bahkan tidak pernah mengulangi pelajaran yang sudah disampaikan oleh gurunya, mau berapa tahun kalian mondok, mau berapa tahun kalian mencari ilmu, tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Yang ketiga, seorang santri itu harus mendekatkan diri kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah, agar kita ketika mencari ilmu dimudahkan dalam menghafal, dimudahkan dalam memahami ilmu, dimudahkan dalam segala urusan, hingga akhirnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cara yang keempat, seorang santri
juga harus bertirakat. Kita ketika mondok, ketika menyantri itu tidak semena-mena hanya untuk mencari ilmu atau belajar ilmu, tapi juga ada kunci salah satunya di situ, yaitu dengan tirakat. Mungkin sering disampaikan juga seorang santri bisa bertirakat dengan berpuasa, bertirakat dengan yang baik-baik, menjauhi maksiat, menjauhi pergaulan yang tidak baik, menjauhi teman yang baik. Bahkan di dalam kitab Al-Ala sudah dijelaskan, ketika kalian bertemu dengan teman yang tidak baik, maka segeralah menjauh dari teman yang tidak baik tersebut. Jangan kalian malah dekati teman yang tidak baik. Bahkan seorang santri yang perlu sangat-sangat kalian bentuk dalam diri kalian, kesuksesan seseorang itu bukan semena-mena karena prestasi saja, bukan semena-mena karena kalian pintar, tapi kesuksesan kita sebagai manusia itu adalah apabila kehadiran kita, kehadiran kalian itu mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau santri sudah mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, insya Allah itu akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan orang lain. Maka itu baru disebut namanya kesuksesan. Dan perlu diingat lagi, seorang santri melekatnya ilmu, menempelnya ilmu dalam tubuh kita itu bisa diraih dengan cara membaca, dengan cara barokahnya hanya bisa didapat atau hanya bisa diraih dengan cara berkhidmah. Ketika kita seorang santri hanya pintar, hanya mencari ilmu saja tapi tidak pernah berkhidmah, itu bumbune kurang jangkep. Jadi kalau masak itu kayak ada rasa yang kurang, padahal sudah penuh tapi ada yang kurang, karena mungkin dalam tolabul ilminya itu tidak pernah berkhidmah. Khidmah itu mau nopo? Dia mungkin tidak disuruh guru, sampean sudah tahu ada tempat masjid kotor, kalian sapu dengan ikhlas. Ketika menyapu, saya diajari oleh guru saya ketika saya dulu berkhidmah di pondok, ketika nyapu di dalamnya romo yai saya, itu di dalam hatinya sambil baca bismillah dan sambil baca sholawat, minta pada Allah agar hikmah itu bisa menjadikan sababiah ilmu kita bisa barokah manfaat. Dan jangan sampai lupa, kita sebagai seorang santri, hormatilah kedua orang tua kalian, karena berkat kedua orang tua kalian, kalian bisa duduk sekarang seperti ini. Berkat kedua orang tua kalian, kalian bisa mondok, kalian bisa ngaji, kalian bisa sekolah. Yang dulunya tidak tahu apa-apa, sekarang bisa, itu sababiah dari kedua orang tua kalian yang mengantar kalian ke dalam pondok pesantren. Maka dari itu seorang santri itu harus menghormati kedua orang tua kalian, baik itu dari akhlaknya, tutur katanya, ketika berbicara dengan orang tua juga harus mempunyai akhlak. Karena banyak santri yang mungkin baik itu yang santri baru, ketika disuruh salim bolak-balik ataupun suruh memakai basa krama, itu masih banyak yang banyak alasan malu. Isining boten biasa krama, padahal itu salah satu akhlak yang wajib bagi seorang anak terhadap orang tua. Saya kasih keringanan, nggak usah kromo, bahasa Indonesia aja, lebih mudah. Insya Allah semuanya paham kalau bahasa Indonesia. Juga masih malu-malu, karena di situ agar dilatih anak-anak kita bisa menghormati orang tua
dengan baik. Makanya anak-anak kita yang mengaji ataupun sedang belajar di pondok pesantren itu insya Allah semuanya dibelajari tentang akhlak. Tapi jangan sampai heran ketika kalian mondok dalam satu pondok, gurunya sama, ilmunya yang disampaikan sama, kiainya sama, tapi kok hasilnya beda-beda. Itu tergantung dari diri anak-anak panjenengan sedaya masing-masing. Siapa yang mau bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Yang terakhir, pesan yang terakhir untuk Bapak Ibu Wali Santri, senantiasalah panjenengan sedaya ketika di rumah selalu mendoakan putra putrinya agar mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, agar mendapatkan ridho dari guru-gurunya, agar mendapatkan apa yang panjenengan sedaya inginkan. Puncaknya itu menjadi anak yang soleh-solehah. Berdoalah selalu juga bisa dengan cara berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al lil muttaqina imama. 3 kali. Ketika setelah sholat kirim Fatihah untuk putra-putrinya, mugi-mugi hatinya dibukakan agar dapat mudah mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir untuk santri putra maupun santri putri, jangan lupa kita juga harus hormat dan ta'zim kepada guru-guru kalian, karena jasa guru itu sangat luar biasa. Ninge piyambak, kula piyambak niku ngraosaken barokah dan kasih sayang guru itu sangat luar biasa. Dan seorang santri harus bisa mendapatkan kasih sayang guru. Dan seorang santri harus bisa bagaimana caranya agar seorang santri tersebut disayang, dicintai oleh gurunya. Ngoten mawon ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi bagi santri putra maupun santri putri agar lebih giat dalam belajarnya, lebih giat dalam mencari ilmunya, lebih giat dan lebih sabar dalam mencari ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.